Perkenalkan, nama saya Juanli Marcelino Sinyal, NIM 1920201054, jurusan Fakultas Teknik Elektro semester 5. MK Teori Perilaku dan Organisasi. Saya akan mempresentasikan makalah saya tentang konsep sikap. Yang pertama, pengertian sikap. Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan orang yang ada di sekitar kita. Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang di sekitar kita. Dan struktur sikap menurut Aswar S. 2009 terbagi 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua, komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Yang ketiga, komponen kognitif menunjukkan bagaimana kecenderungan perilaku yang ada dalam diri seseorang yang berkait dengan objek sikap yang dihadapinya. Dan tingkat sikap menurut Noto Atmojo 2003, sikap terdiri dari berbagai tingkat, yaitu yang pertama, menerima. Menerima diartikan bahwa seseorang mau diperhatikan stimulasi yang diberikan oleh seseorang. Yang kedua, merespon, memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap, karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, menghargai. Menghargai mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 3. Misalnya seseorang mengajak ibu lain seperti tetangga, saudara untuk menimbang anaknya ke posyandu atau mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah mempunyai sikap yang paling tinggi. Misalnya seorang ibu mau menjadi inspektor KB meskipun mendapatkan tantangan dari mertua atau orang tua sendiri, ibu sudah menghargai. Dan yang keempat, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko. Dan sifat sikap dapat pula bersifat positif dan pula bersifat negatif. Jadi ada dua kata sifat, bisa bersifat positif dan negatif. Yang pertama, positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, sikap negatif, terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai yang ada di sekitar kita. Dan ciri-ciri sikap terbagi menjadi 5. Yang pertama, sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakan dengan sifat motif-motif biogenetis seperti lapar, haus, kebutuhan, atau istirahat. Dan yang kedua, sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dan dipelajari, dan karena itu pula sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu. Yang ketiga, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. Dan yang keempat, objek sikap itu merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Yang kelima, sikap mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat ini yang membedakan sikap dari percakapan atau pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain. Dan selanjutnya, cara mengukur sikap. Menurut Aswar 2009, mengukur sikap dapat dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan kategori
dengan kategori sebagai berikut. Pernyataan positif yang pertama sangat setuju atau SS, yang kedua setuju S, dan yang ketiga tidak setuju TS, dan keempat sangat tidak setuju STS. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman yang terjadi secara tiba-tiba atau mengejutkan yang meninggalkan kesan paling mendalam pada jiwa seseorang. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Dalam membentuk sikap, pengaruh orang lain sangat berperan, misalnya dalam kehidupan masyarakat yang hidup di pedesaan. Mereka akan mengikuti apa yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa mereka. Dan selanjutnya, kebudayaan, di mana kita hidup mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap dalam kehidupan di masyarakat. Sikap masyarakat diwarnai dengan kebudayaan yang ada di daerah kita. Selanjutnya, media massa. Media massa, elektronik maupun media cetak sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Dengan memberi informasi melalui media massa mengenai sesuatu hal akan memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap. Selanjutnya, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Dalam lembaga pendidikan dan lembaga agama berpengaruh dalam membentuk sikap. Hal ini dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Dan yang terakhir, faktor emosional. Sikap yang didasari oleh emosi yang fungsinya hanya sebagai penyalur frustasi atau pengalih bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap yang demikian merupakan sikap sementara dan segera berlalu setelah frustasinya hilang. Namun bisa juga menjadi sikap yang lebih persisten dalam pertahanan lama. Oke, sekian itulah presentasi makalah saya tentang konsep sikap. Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih bingung kuliah di mana, saya ada satu rekomendasi kampus, yaitu UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Teman-teman nggak usah bingung untuk memilih jurusan karena di UNPI tersedia 6 fakultas, 7 program studi, dan 1 profesionals. Buat teman-teman yang masih bingung tentang penjurusan saya, apa tuh UNPI ini, apa segala macam, teman-teman bisa langsung searching di Google tentang UNPI Manado, atau bisa langsung pergi ke alamannya di Jalan Walter Mangusidi 6 nomor 129 Bahu Lingkungan 2 di Kota Manado. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ya untuk kuliah di mana, kuliah sini, kuliah situ, yang tadi ya satu rekomendasi itu UNPI Manado. Jangan lupa ya teman-teman. Mantap.